Nama saya Teddy Sofian, calon guru penggerak angkatan 11, berasal dari SDN Sindang Jaya, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Dengan ditemani rekan Saya Nina Susanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Sukajadi, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. dan ditemani rekan Saya Rosi Karsini, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Takoka, Kabupaten Cianjur. yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu Ida Susanti Oktaviana dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Irika Mujilasi. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nina. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana dengan kabar Bapak juga? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin menjelaskan ya bahwa sekarang yang saya ketahui bahwa Ibu akan melakukan sesi coaching kepada Ibu Rosi. Ya. Iya, betul, Pak. Nah, kebetulan di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coachingnya. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan rubrik penilaian yang harus dilaksanakan pada kegiatan coaching ini. Yang pertama yaitu, mungkin Ibu juga sudah tahu, yaitu tentang prinsip coaching itu sendiri ya Bu ya, yaitu tentang kemitraan dan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Kemudian untuk kompetensi intinya yang harus Ibu terapkan yaitu tentang present atau kehadiran penuh, juga mendengarkan secara aktif dari coaching, dan juga pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan selanjutnya, tak lupa pula bahwa kegiatan coaching ini ditekankan harus menggunakan alur TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu, Bu. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa, Bu? Iya, baik, Pak. Saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik. Nah, secara spesifiknya yang ingin dikembangkan itu apa, Bu? Yang secara spesifik? Iya, baik. Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan penuh dan mengajukan pertanyaan dengan berbobot. Itu, Pak. Baik. Memang betul, Bu ya. Jadi ketika mendengarkan secara penuh dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, kita akan menggali potensi-potensi yang ada pada diri coach. Nah, selanjutnya menurut Ibu pencapaian indikator keberhasilan dari sesi coaching ini apa saja, Bu? Keberhasilannya nanti saya mampu menyimak dan saya akan lebih banyak mendengarkan apa yang nanti coach ungkapkan, dan yang kedua saya nanti akan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot, Bu, Pak, dari hasil mendengarkan terhadap coach tersebut. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya Ibu silahkan untuk melakukan sesi coaching kepada Ibu Rosi. Dan setelah sesi coaching berlangsung, nanti juga kita akan bertemu kembali untuk pasca observasinya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bapak ya sudah bersedia melakukan coaching terhadap saya ya sebelum melakukan coaching itu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa kabar, Bu? Sehat-sehat? Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat sama Ibu. Alhamdulillah ya, Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi kok saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa ya, Bu? Itulah, Bu. Sebenarnya saya emang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mengutarakannya kepada siapa. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh, Bu, seandainya saya mengganggu waktu Ibu. Insya Allah ada waktu kok, Bu. Dan jangan sungkan, saya tidak terganggu kok.
Ya, alhamdulillah terima kasih ya Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering merasa tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang begitu Bu. Jadi, Ibu pikirannya tidak tenang ya, dalam Hmm. keadaan tidak nyaman juga. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini? Hmm. Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya ini Bu. Baik, kira-kira, masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Amin. ya, Bu. Amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Coba disilahkan ceritakan. Ini Bu, sebetulnya masalah ini berkaitan dengan kegiatan jadwal supervisi saya ya. Yang kan sebelum-sebelumnya biasanya yang supervisi itu kan Bapak Kepala Sekolah. Tapi kemarin, kebetulan Pak Pengawas ada ke sekolah dan jadilah yang, mensupervisi saya itu Pak Pengawas, gitu. Jadi tapi setelah itu, seperti ada yang ganjalan gitu, saya nggak enak hati gitu, Bu. Oh gitu ya, Bu. Nah kira-kira, apa yang membuat Ibu tidak enak hati tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Bu. Oh begitu. Nah tidak seriusnya itu seperti apa, Bu? Itu Bu, pengawas mengkritik tentang proses kegiatan belajar mengajar saya, Bu, yang saya lakukan. Oh proses belajar mengajar, yang bagaimana ya, Bu? Apakah Ibu dinilai, apa kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks sih, Bu. Oh, iya. Lalu, bagaimana, tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Biasa ya dari buku referensi perpustakaan juga dan yang lainnya. Bagi saya yang penting mengacu kepada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan gitu. Oh, jadi itu masalahnya, ya. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan, di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Terus saya menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi murid saya. Mmm, Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan para murid, Bu. Murid-murid malah terinovasi dan jauh lebih lebih bersemangat begitu. Sejauh ini kan saya masih tetap mengacu kepada kurikulum juga. Iya. Ya, sebenarnya, itu sudah bagus ya, Bu, ya. Kemudian menurut Ibu, bagaimana hasilnya saat, Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar Pancasila itu, eee, belajar para murid itu beragam ya, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya ya, betul juga Ibu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa sih yang hasil belajarnya kurang maksimal. Nah, itulah pentingnya buku teks ya, Bu, sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks. Iya, ada benarnya juga ya Bu. Ya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Iya, terima kasih Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal. Suatu hal yang membuat saya merasa resah, kepikiran terus begitu, Bu. Bahkan di rumah juga, mmm, karena permasalahan ini mengakibatkan pekerjaan saya jadi terbengkalai. Oh, lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih resah selama ini?
Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman adalah takut Bapak pengawas menyampaikan hal ini kepada Bapak kepala sekolah. Saya Iya. takut nanti masalahnya jadi masalah gitu di kemudian hari. Oh ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan ya, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya. Hmm. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, terus Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Seperti itu ya, Bu? Iya Bu, begitu. Kira-kira saya dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu ya? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja ya. Hmm. Jika nantinya misalnya Ibu dipanggil oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi. Dan saya yakin pasti beliau juga akan paham dan menyampaikan hal-hal positif ya, sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Iya, amin. Nah, jadi selanjutnya, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini nih, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Iya Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi bagi saya. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus ya, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks, Bu, di samping juga meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oh iya. Kemudian bagaimana dengan proses belajar mengajar selanjutnya? Iya, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks mungkin ya, Bu, sebagai salah satu sumber belajar saya mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang lainnya, yang pernah saya gunakan, juga tetap saya terapkan ke siswa, karena merasa sudah nyaman dengan cara tersebut, sehingga, dengan demikian saya semakin bisa mengakomodir kebutuhan para murid saya, Bu. Masya Allah, luar biasa ya Bu, langkah-langkah penyelesaian yang Ibu ambil. Sudah sangat bagus. Saya setuju dengan, ide itu ya. Wah, alhamdulillah, syukur ya, Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah gitu ya mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti melebar kemana-mana begitu, Bu. Iya betul ya Bu ya. Ya alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, eee, pada akhirnya Ibu sudah merasa lega ya. Terus dari yang sudah, Ibu ceritakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Ya, baik, Bu, mengenai hal ini secepatnya mungkin saya akan lakukan dalam proses kegiatan belajar, mengajar, saya akan mengacu kepada kurikulum, kemudian mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya juga, saya akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Iya. Terima kasih. Lalu, selanjutnya dukungan apa kira-kira yang dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini juga saya masih dalam pikiran ya. Saya akan berusaha, berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu. Ya, semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, dan, Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin Bu, terima kasih banyak ya atas waktunya, baik saran-sarannya maupun masukannya, sehingga, sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan bagi, murid-murid kita ya Iya, Bu. amin. Ya iya, sama-sama, Bu. Jadi ini mohon maaf ya Bu, saya sudah minta waktunya untuk masalah saya ini. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama, Bu, tidak apa-apa. Iya, terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bapak. Alhamdulillah ya, sesi coaching tadi Ibu dengan Ibu Rosi telah selesai dilaksanakan dan saya sudah mengamati tadi proses percakapan coaching Ibu dengan coachingnya. Iya, Nah, alhamdulillah. ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi? Apa sudah tercapai indikator ketercapaiannya dari proses coaching yang Ibu lakukan? Ya, jadi setelah saya melakukan proses coaching tadi ya, saya merasa sudah mulai fokus terhadap coaching ya, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Tirta. Ya, Begitu, Pak. iya betul sekali Bu. Sesuai dengan yang saya tadi catat Bu ya, memang Ibu sudah melakukan prinsip-prinsip coaching ya. Yang pertama tentang kemitraan, di mana Ibu sudah mensejajarkan dengan coachingnya ya, tanpa ada yang lebih atas atau lebih bawah. Kemudian Ibu juga sesuai dengan catatan saya melakukan proses kreatif Bu dan juga memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coaching. Kemudian yang saya catat juga mengenai kompetensi inti, Ibu juga menghadirkan kesadaran penuh sudah dilakukan dan juga mendengarkan aktif dan juga Ibu mengajukan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan teknis rasa. Dan mengenai alur cerita, Ibu juga sudah melakukan alur cerita tersebut, yaitu dengan menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah sudah dilaksanakan, dan juga Ibu mengajukan tentang rencana aksi dan juga tentang tanggung jawab Ibu dan tanggung jawab Ibu sudah lakukan. Nah, selanjutnya pertanyaannya yaitu eh, kompetensi apa lagi ya, kompetensi apa yang ingin Ibu lebih dikembangkan dalam sesi coaching selanjutnya, Bu? Ya, ya Pak. Terima kasih ya Bapak sudah memberikan umpan balik kepada saya. Yang ingin saya kembangkan ke depannya ya, saya ingin melakukan proses coaching ini terus-menerus dengan cara intens, latihan-latihan coaching itu untuk memaksimalkan kompetensi yang ingin saya kembangkan ya seperti mengajukan pertanyaan yang berbobot dan kehadiran penuh itu ya. Itu Pak yang saya akan lakukan ke depannya. Baik, Ibu. Mudah-mudahan harapan dan rencana Ibu nanti akan bisa dilaksanakan dan mudah-mudahan sesi coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Mungkin begitu Bu yang ingin saya Ya, amin. sampaikan. Ya, Mohon maaf atas Bapak. kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, terima kasih wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Apa Ibu. kabar, Bu? Baik, Ibu. Ya, Ibu hari ini akan mengadakan coaching ya? Bersama siapa? Iya, Bu. Hari ini saya berencana mengadakan coaching dengan coachingnya Pak Teddy. Oh iya. Nah, sebelum Ibu mengadakan coaching, saya ingin melakukan observasi dulu ya dengan Ya. Ibu ya. Eh, di dalam coaching nanti Ibu kompetensi apa yang akan dikembangkan? Dalam coaching nanti saya akan menggali kemampuan saya dalam menghadirkan kesadaran penuh, mendengar dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Hmm. Nah, dari ketiga kompetensi itu mana yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan dan yang ingin saya observasi untuk Ibu? Kompetensi yang ingin saya asah dan akan saya kembangkan pada diri saya yaitu kemampuan mendengar dengan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot dengan penuh kesadaran atau kesadaran penuh. Oh iya, berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin observasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan Pertanyaan yang yang berbobot berbobot ya dengan kesadaran dengan penuh. kesadaran penuh. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada saat coaching nanti? Ya. Indikator saya atau pencapaian saya nanti adalah saya akan menggali coach saya dalam menyelesaikan masalah sekaligus mencari langkah-langkah yang baik untuk mengatasi permasalahan dia sendiri. Oh, demikian ya, Bu. Eh, jadi Ibu ingin menggali
ya menggali dari koci tersebut. Nah, Ibu, demikian kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya, silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Teddy. Ya, nanti setelah selesai kegiatan coaching, kita bertemu lagi ya Bu ya, Iya Bu, untuk ya. berbincang sejenak tentang hasil proses coaching Iya, yang siap. akan dilakukan Ibu nanti. Iya, Terima kasih Bu, silahkan. sama-sama Ibu, terima kasih. Ya, Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Sehat? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat semua Bu. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya. Tadi saya amati hari tadi Bapak tidak masuk sekolah atau kelihatan kurang bersemangat juga ya. Sekarang gitu, ada masalah Pak? Ya, itulah Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah nih Bu ya. Namun saya bingung mau mengutarakannya kepada siapa, kemana gitu. Kira-kira apakah Ibu ada waktu nih ya? Mohon maaf lah Bu ya, Iya, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya iya. Ibu. Insya Allah ada waktu kok Pak, jangan sungkan ya Pak, tidak mengganggu kok. Iya, alhamdulillah kalau begitu Bu. Terima kasih sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya merasa tidak nyaman. Pikiran Hmm, saya sedikit gak tenang Bu, hmm. seperti itu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak itu? Saya berharap begini Bu, jadi mendapatkan ketenangan Bu, mendapat ketenangan setelah saya bisa menciptakan keluh Hmm, kesah saya, seperti hmm. itu. Baik, kira-kira masih ada yang lain Pak yang ini ingin Bapak dapatkan? Saya berharap mendapatkan solusi Bu dari masalah ini Bu. Iya. Semoga nanti kita mendapatkan pemecahannya ya Pak ya. Amin, amin ya robbal Amin. alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Begini Bu, sebetulnya masalah ini berkaitan dengan kegiatan jadwal supervisi kemarin Bu ya, di kelas saya Bu. Kan Hmm, kalau sebelum-sebelumnya yang melakukan supervisi itu kan kepala sekolah hmm, yang melakukan supervisi. Nah, kebetulan waktu kemarin itu hmm, kami kedatangan pengawas sekolah. hmm. Jadi secara otomatis yang melakukan supervisi itu adalah pengawas sekolah. Jadi itu setelah supervisi itu jadi ada sedikit ganjelan dan gak enak hati Bu, seperti itu Bu. Hmm. Oh iya. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak nggak enak hati tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya permasalahannya tidak terlalu serius Bu Hmm. ya. Oh, tidak serius. Mm, Tidak seriusnya seperti apa tuh Pak? Itu Bu, jadi Pak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang waktu supervisi itu Bu, yang saya Hmm, lakukan. Beliau itu mengkritik hmm, kepada saya. ya. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Maksudnya apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana? Atau ya, sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya begini, beliau itu keberatan waktu saya mengajar waktu supervisi itu Bu ya. Jadi Hmm. saya mengajar tidak memakai buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari pengawas tersebut? Nah, jadi saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber Bu ya. Hmm, Bisa dari buku referensi hmm, perpustakaan dan lain sebagainya. Nah, bagi saya yang penting kan mengacu pada kurikulum Bu ya. Jadi ketika saya menyampaikan hmm. itu kepada pengawas, beliau sepertinya agak kurang berkenan seperti itu Bu. Oh, oh jadi itu ya masalahnya. Kalau begitu, izinkan saya bertanya ya Pak ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu ya, jadi saya menggunakan berbagai sumber ketika mengajar, termasuk dari buku perpustakaan, kemudian menayangkan video-video Hmm, pembelajaran yang memang interaktif dan menyenangkan menurut saya seperti itu Bu. hmm. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks Pak? Jadi menurut saya begini Bu, sumber belajar itu Hmm, yang saya gunakan itu menurut saya sudah cukup memudahkan para hmm, murid ya.
murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, Bu. Iya iya. Sebenarnya itu sudah bagus ya, Pak, ya. Kemudian menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter dan profil pelajar itu kan beragam ya, belajarnya juga pasti berbeda-beda. Oh iya ya, betul juga, Bu, ya. Ya kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan Nah memang selama ini, mhm, menurut saya masih ada beberapa siswa, Bu, ya, yang memang hasil belajarnya masih kurang maksimal, Bu. nah itu Pak ya, Mmm, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Pengawas kemarin adalah seperti itu sih Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. ya. Saya pikir ada benarnya juga, Bu, ya. Iya. Jadi setelah Bapak banyak bercerita tadi, sekarang bagaimana perasaannya, Pak? Ya, terima kasih, Bu, terus terang saya sudah merasa agak nyaman ya, Mhm alhamdulillah, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal nih, Bu, ya. mhm Satu hal yang membuat saya merasa resah gitu, sehingga mhm masih ada kepikiran terus, bahkan di rumah nih ya, Bu, ya. Jadi mhm kepikiran terus masa ini, sehingga akibatnya pekerjaan yang lain jadi agak terbengkalai juga dengan, mhm. permasalahan ini, Bu. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih resah selama ini tuh? Jadi sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah, saya takut ya nanti pengawas menyampaikan hal ini ya, Mhm. kepada kepala sekolah. Jadi saya takut nanti, gimana ya, akan menjadi masalah di kemudian hari seperti itu, Bu. Oh, iya iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, Pak? Betul. Iya, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Bapak, Bapak terus memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu takut menyampaikannya kepada Bapak kepala sekolah. Iya, Bu. Jadi Iya. kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak, Bu, ya? Mhm. Oke, jadi kalau menurut saya sih ya, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dengan mempersiapkan diri. Jika seandainya nanti Bapak dipanggil oleh Bapak kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin sih Pak ya, kalau beliau nanti juga akan paham dan akan menyampaikan hal positif sehingga akan menambah semangat Bapak dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya, Bu, ya. Iya, amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Iya, Bu. Saya berniat, menemui beliau untuk membicarakan hal ini mungkin, Bu. Jadi Hmm, mungkin, beliau akan memberikan solusi bagi saya. hmm. Ya, sebuah rencana yang bagus, Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan Bapak lakukan? Iya, Bu, saya, juga, berencana akan menemui pengawas juga, Bu, ya. Hmm, Dan saya juga akan meminta maaf kepada hmm, beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga, meminta saran hmm, kepada beliau untuk, menggunakan pembelajaran supaya lebih baik lagi, Bu. oh iya. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya selanjutnya setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks, Bu, ya, Hmm, sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang lainnya ya seperti video dan juga referensi buku perpustakaan akan terus saya terapkan karena memang siswa sudah merasa nyaman sepertinya dengan hmm. cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar pada murid, Bu. Iya, Masya Allah. Luar biasa, Pak. Langkah penyelesaian Bapak ambil itu sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Ya, terima kasih, Bu, alhamdulillah. Jadi, sekarang saya merasa lega, Bu, ya. Hmm, Karena jujur saya, takut salah dalam mengambil langkah ini, Bu, ya. Jadi hmm, dalam penyelesaian permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan hmm, atasan kita, Bu, hmm, takutnya nanti hmm. apa itu, malah melebar Nah, kemana mana gitu, iya, Bu, ya. iya, iya. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak, pada akhirnya Bapak sudah merasa lega. Ya terus dari apa, dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan waktunya Pak? Baik, Bu, mengenai hal itu, secepatnya saya akan lakukan ya.
Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya juga akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tadi tentang penggunaan buku teks ya Bu ya. Nah secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui pengawas sekolah. Oh iya Pak, terima kasih ya, itu bagus. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya Bu ya. Mungkin saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lainnya, sehingga barangkali kami bisa bersama-sama saling mengingatkan gitu Bu. Wah, ide bagus sekali Pak. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya, dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin ya Bu, amin. Dan terima kasih banyak Bu ya atas waktu yang Ibu berikan semuanya, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lega Bu ya. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik mungkin ya untuk para murid kita ya Bu ya. Amin, ya sama-sama ya Pak ya. Jadi ini mohon maaf Bu ya, saya sudah menyita waktunya untuk masalah saya tadi dan terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Sukses selalu ya Pak ya. Amin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu luar biasa ya. Tadi kucingnya sudah berjalan dengan lancar saya lihat. Nah, bagaimana perasaan Ibu tadi dalam melaksanakan kucing? Alhamdulillah ya Bu. Tadi saya betul-betul sudah bisa menggali gagasan-gagasan apa yang ada di Koci gitu ya, tentang Ya. permasalahannya dia sendiri. Alhamdulillah sih Bu, saya senang sekali. Oh, alhamdulillah ya. Saya juga sudah melihat Ibu sudah melakukan apa yang tadi ingin dikembangkan ya. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan hasil dari pengamatan saya ya. Jadi saya sudah melakukan observasi tadi saat Ibu melakukan coaching. Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Nah, kemudian juga Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Dalam sesi coaching itu, Ibu sudah mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi, juga untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan juga Ibu sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya itu. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat ya, Ibu fokus dengan coaching ya, dengan coaching Ibu artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh ya, dengan fokus melakukan kehadiran penuh dengan coaching. Juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, dengan teknik rasa ya, seperti yang saya lihat tadi. Kemudian menurut saya itu juga sudah sangat baik ya Bu ya, Ibu sudah melakukan sudah mampu mencapai sesuatu dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat observasi tadi. Nah, kemudian di situ Ibu itu ya hasil pengamatan saya seperti itu hasil pengamatan saya. Apakah Ibu dalam sesi ini merasa ada yang kurang tidak dalam coaching tadi? Baiklah Ibu, terima kasih ya. Coaching yang saya lakukan tadi, saya rasa sudah mengikuti alur ya. Iya. Alur Tirta. Kemudian saya mencoba untuk menggali coaching saya dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, terus menanyakan rencana aksi. Itu terus saya akan terus-terusan belajar bagaimana memahami pelaksanaan coaching yang sebaik-baiknya itu Bu. Ya, jadi dalam melakukan kompetensi selanjutnya untuk yang dikembangkan berikutnya, Ibu akan melakukan latihan mungkin ya, terus-menerus dengan coaching dengan pertanyaan yang berbobot tadi, dengan mendengarkan penuh, seperti yang sudah Ibu lakukan tadi juga ya. Selanjutnya Ibu ada hal lain tidak yang ingin disampaikan? Ya itu sih Bu, mungkin saya akan terus-terusan berlatih.
Oh, untuk iya. menjadi coach yang lebih baik lagi. Supaya Iya. apa? Supaya nanti ke depannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik dan lebih Iya, bagus. amin ya. Mhm. Alhamdulillah mudah-mudahan ya Bu ya, Iya, Bu. Ibu bisa lebih, berkembang lagi ya dalam, menggali potensi-potensi coaching-nya ya, dan dalam melaksanakan coaching, kegiatan coaching berikutnya ya. Iya, iya. Kalau tidak ada lagi, mungkin observasi saya seperti itu, sampai di Ya, sini Ibu, saja terima ya. kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Hmm, kemarin saya tidak melihat Bapak ke sekolah. Kemana ya Pak? Ya kemarin saya nggak bisa masuk karena ada kepentingan keluarga Bu. Oh iya. Kali ini kalau tidak salah Bapak akan melakukan coaching ya dengan siapa Pak? Oh iya betul Bu, hari ini Hmm. saya akan berencana melakukan coaching dengan Ibu Nina kebetulan. Oh iya, sama Ya, Ibu Nina, guru kelas 6 itu kan ya Pak? iya betul. Iya, iya, terima kasih. Ya ini maaf ya, mumpung saya ada waktu hari ini, ya mungkin saya akan melakukan wawancara praobservasi dengan beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Bapak. Ya. Bapak melakukan coaching dengan Ibu Nina ya, Mm-mm. coachingnya itu Bu Nina. Apa yang menjadi tujuan Bapak melakukan coaching itu Pak? Baik Bu. Yang menjadi tujuan saya melakukan coaching ini adalah untuk menggali kemampuan saya dalam menghadirkan kesadaran penuh Bu ya. Mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh jadi ada 3 kompetensi ya Pak ya? Iya betul Bu. Jadi saya ingin mengasah ketiga kompetensi itu dalam melakukan coaching kali ini. Iya Pak, iya. Untuk ketiga kompetensi yang Bapak utarakan tadi ya, yang ingin benar-benar Bapak asah dan ingin Bapak kembangkan itu, sebagai coach itu apa Pak? Kompetensi yang ingin saya asah dan dikembangkan Bu ya pada diri saya yaitu kemampuan saya mendengar dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang Mmm, berbobot kepada coaching dengan kesadaran yang penuh. mmm. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Berarti ada 2 fokus kompetensi yang akan Bapak asah dan Bapak kembangkan ya Pak ya? Betul. Terus dalam melakukan coaching ini indikator atau ukuran apa saja yang menjadi keberhasilan Bapak sebagai coach terhadap coaching ini, Pak? Eh, saya akan menggali coaching ya, dalam menyelesaikan masalahnya sekaligus juga mencari langkah-langkah yang baik untuk mengatasi permasalahannya sendiri Bu. Jadi coaching dapat menemukan solusinya sendiri untuk mengatasi masalahnya. Oke, bagus sekali, Pak, ya. Berarti, Bapak sudah ada ukuran untuk tingkat keberhasilan dalam melakukan coaching ini ya. Pesan saya mungkin lakukan coaching ini dengan baik ya, Pak, ya. Oke. Jangan lupa alur tirtanya ya diperhatikan. Seperti alur tirtanya itu kan seperti menyampaikan tujuan, apa permasalahannya diidentifikasi, apa yang akan dilaksanakan tuh, terus, melaksanakan tanggung jawab. Nah, itu mungkin ya, Pak, ya. Oke, Pak, selamat melaksanakan coaching semoga lancar sesuai dengan rencana. Iya, baik Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama, Ya. sukses selalu ya, Pak. Amin. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nina. Ini saya sedang meriksa tugas siswa. Kenapa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, ini saya ada sedikit masalah nih di kelas. Hmm. Eh, Permasalahan saya yaitu di kelas itu ada anak siswa yang tidak melaksanakan tugas piketnya, Pak. Padahal sudah diperingatkan oleh teman-temannya, tapi ia selalu mengabaikan tugas itu. Oh, baik. Jadi di kelas Ibu ada salah satu siswa yang memang sering tidak melaksanakan piket gitu Bu. Iya, betul, Jadi Pak. teman-temannya sering memperingatkan untuk piket tapi ia selalu mengabaikan dan bersikap acuh. Iya, betul, Pak, seperti Padahal itu. piket kelas adalah tanggung jawab bersama. Iya, betul. Baik. Lalu apakah Ibu sudah menyelidikinya kenapa ia tidak pernah piket? Ibu?
Iya betul, Pak. Ketika ada laporan dari temannya, saya langsung, menyelidikinya, Pak, memanggil anak tersebut, lalu setelah saya tahu alasannya bahwa, dia tidak melakukan piket itu karena ingin cepat-cepat pulang, Pak. Baik. Karena dia, eee, akan masuk lagi ke sekolah diniyah. Jadi sekolah diniyahnya itu, masuknya sekitar jam 1.00-an. Jadi dia tidak punya banyak waktu lagi, makanya, dia cepat-cepat pulang, tidak piket terlebih dahulu. Baik. Kira-kira, kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan dari siswa tersebut? Ya, kondisi ideal yang saya harapkan tentunya saya ingin semua siswa melakukan kewajibannya ya, di antaranya, piket kelas gitu ya, agar, tercipta, tanggung jawab, disiplin, dan juga, kebersamaan dengan, siswa lainnya itu, Pak. Berarti kalau begitu, apa yang Ibu Nina bisa lakukan agar siswa tersebut bisa melaksanakan piket kelas, Bu? Pertama-tama mungkin yang akan saya lakukan adalah, memberi pengertian kepada siswa tersebut Mhm, bahwa, piket kelas itu adalah tanggung jawab bersama dan itu juga, eee eee, apa, memberikan pengertian kepada anak tersebut bahwa kita harus menjaga kebersihan kelas, melakukan tanggung jawab di sekolah gitu ya. Dan nantinya, saya akan berusaha mengerti dengan siswa tersebut agar dia melakukan, piketnya, di jam istirahat itu, Pak, seperti itu. baik. Kira-kira nih, siapa yang akan membantu Ibu Nina untuk menjalankan rencana tersebut? Iya, saya akan minta bantuan kepada ketua kelas mungkin dan juga kepada, ketua piket, di hari itu, di hari yang dia, piket gitu ya, kemudian, kepada bapak penjaga sekolah. Baik. Kira-kira kapan Ibu Nina akan melakukan tindakan tersebut? Ya tidak akan lama sih, Pak. Eee, saya juga besok kalau sudah, berkoordinasi dengan ketua kelas, dengan bapak penjaga, saya akan langsung, melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan, agar siswa tersebut, dapat melaksanakan kewajibannya. Baik. Lalu, adakah komitmen Bu ya yang Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Ya, saya berkomitmen akan terus-menerus, eee, mengingatkan dia ketika jadwal piketnya dan itu pun, berlaku untuk semua siswa, jadi tidak untuk, dia saja. Jadi awal-awal saya akan terus saja, berkomitmen, untuk terus mengingatkan siswa tersebut supaya dia terbiasa, begitu, Pak. Baik. Terus, apa dukungan dari pihak lain yang Ibu dapatkan? Baik, Pak. Tentunya saya membutuhkan ya dukungan dari, di antaranya bapak penjaga sekolah yang, memantau dengan, kebersihan di sekolah atau di kelas. Lalu saya meminta dukungan juga dari ibu bendahara untuk menyediakan peralatan kebersihan itu, Pak. Baik. Baiklah Bu, semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya, Terus, amin. bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan ini? Ya, alhamdulillah, Pak. Saya sekarang merasa senang, karena permasalahan saya dapat terselesaikan dengan, adanya obrolan ini. Terima kasih Bapak sudah dapat membantu saya, menyelesaikan permasalahan saya. Baiklah Bu. Saya senang mendengarnya. Apa ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan kembali? Ya, saya kira untuk saat ini cukup seperti itu, Pak. Lain kali kalau saya ada masalah lagi, saya akan, curhat lagi ke Bapak. Baik, terima kasih. Baiklah kalau begitu Bu, saya senang sekali bisa mendengarkan cerita Ibu dan bisa berbagi lewat percakapan kali ini. Ya, terima kasih juga, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Barusan Bapak sudah melaksanakan coaching ya dengan warahmatullahi coachingnya Bapak itu Ibu Nina ya? wabarakatuh. Iya. Saya amati sangat baik dan bagus sekali Pak ya. Eee
setelah saya mengamati tadi, beberapa indikator yang akan Bapak capai sudah terlaksanakan dengan baik. Eh, dengan baik, Bapak tadi sudah bisa menggali permasalahan-permasalahan dari koci itu sendiri, dan koci bisa terbuka dengan gagasan-gagasannya dikemukakan gitu ya Pak ya, untuk Ya, menyelesaikan permasalahan. Nah, sebelum menutup percakapan kita kali ini, beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak ya. Kira-kira apa yang dapat Bapak ambil dari proses coaching tadi? baik. Terima kasih sebelumnya selama coaching tadi. Saya sudah melakukan alur cerita, ya, dari tadi tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab dari coach itu sendiri. Kemudian saya juga menggali coach saya dengan menanyakan tujuan, ya, seperti alur cerita tadi, dan menanyakan tentang rencana aksi coach yang akan terus belajar, ya, sehingga saya lebih memahami bagaimana melakukan coaching dengan baik. Jadi intinya Bapak masih ingin terus belajar ya Pak ya, melakukan terus-terusan melakukan coaching supaya kemampuan coachingnya itu lebih meningkat, yang lebih baik lagi. Ya itu kan ada istilah bisa karena biasa ya Pak ya. Betul. Jadi setiap kali harus kita lakukan dan harus terus kita latih begitu ya Pak ya. Betul. Untuk proses pasca observasinya mungkin hanya itu saja ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak bisa menjadi coach yang lebih baik dan lebih mantap lagi begitu Pak ya. Iya, ya Bu, terima Ya, kasih. sama-sama Bapak. Sukses selalu Pak. Amin, Ya. amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.